Kali ini saya akan menanggapi satu video dari Yonatan Nandar yang ada di media sosial. Di sana mereka sedang berdiskusi dengan salah seorang umat Kristen, dan dari sumber yang dihadirkan oleh Nandar adanya banyak kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Yonatan Nandar kepada publik. Dan supaya kita tidak terkesan menfitnah beliau, maka kita sedikit menonton video dan data yang dihadirkan oleh Yonatan Nandar. Pak ya, ini BBC nih. Kalau BBC berdusta dilaporkan aja. BBC News Indonesia. Papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Di situ dinyatakan Maria Magdalena isti. Bahasa Ibrani itu Maria Magdalena adalah istriku. Tuh, ayo Bapak sahadat. Loh, udah saya ini tadi. Ini BBC News Indonesia loh. Ini papirus tentang istri Yesus ternyata asli nih. Loh Bapak, di sini dituliskan nih Maria Magdalena isti. Isti itu bahasa Ibrani. Maria Magdalena istriku loh. Ini nih, Pak ya. Para peneliti di Amerika Serikat menyimpulkan potongan papirus yang menyinggung istri ternyata tidak palsu ya. Papirus ditemukan 2 tahun Yesus menikah. Setelah kertas papirus itu ditulis ternyata itu asli, Pak. Nah, Bapak gimana nih? Udah mau menepati janji sucinya untuk mualaf kalau ada papirus yang mengatakan Yesus punya istri? Ini BBC News. Ini Ustadz Unggul mungkin sebagai seorang relawan, Ustadz tahu nggak BBC News Indonesia itu apa, Ustadz? BBC itu berita aslinya itu dari London. Halo Pak Nandar. British Broadcast Commission singkatannya. Tahu dong. RRI-nya Inggris. RRI-nya Inggris. Tuh. Bapak ini kan Ustadz kan, Bapak? Ya. Tadi minta data asli. Ini bukan data dari asumsi saya, Pak. Dari BBC ini. Papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Pak Nandar ini Ustadz atau tidak? Bukan. Bukan, saya bukan Ustadz. Dari video tersebut, Yonatan Nandar menghadirkan satu sumber untuk membuktikan bahwa Maria Magdalena itu adalah istri Yesus. Dan dia mengutip tulisan yang ada di website BBC News Indonesia yang diterbitkan pada 11 April tahun 2014. Dan di dalam sebuah artikel itu diberikan judul Papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Nah, sebenarnya judul ini tidak salah, tetapi masalah yang terbesar Yonatan Nandar ini adalah metodologinya untuk menggunakan sumber-sumber itu. Nah, beliau ternyata melakukan pembohongan kepada publik. Di sana Yonatan Nandar menunjukkan atau meyakinkan para pendengarnya dengan mengatakan bahwa Magdalena atau Maria Magdalena itu adalah istri Yesus. Dan dia membacakan satu baris dari artikel itu, lalu nanti di kemudiannya dia tidak membaca dengan jelas, karena di penjelasan berikutnya sebenarnya jelas sekali itu tidak mendukung pernyataannya. Tetapi dia ambil satu baris dari artikel itu dengan membacakan para peneliti di Amerika Serikat menyimpulkan potongan papirus yang menyinggung istri Yesus ternyata tidak palsu. Nah, kalimat itu dijadikan sebagai bahan untuk menguatkan argumentasinya bahwa Maria Magdalena itu adalah istri Yesus. Sebenarnya kalau beliau jujur dalam mengumpulkan istilahnya data-data untuk bisa disajikan di hadapan umum, maka beliau harus membaca secara keseluruhan daripada
artikel itu. Nah, kalau saya baca di dalam baris-baris berikutnya itu sudah jelas sekali sebenarnya. Nah, kita lihat di baris yang kedua dikatakan di sana kertas papirus yang disebut surat kabar Vatikan palsu itu berusia sekitar 1000 tahun. Nah, paragraf kedua atau ketiga dikatakan papirus yang ditemukan 2 tahun lalu itu satu-satunya teks yang menyebutkan Yesus menikah, yang naskah yang papirus di atas tadi. Dan yang kemudian paragraf yang keempatnya dikatakan setelah kertas papirus itu diteliti, sekolah teologi Harvard Divinity School menyebutkan potongan itu berasal dari antara abad ke-6 dan ke-9. Jadi, menurut uji karbon, naskah kuno atau naskah papirus yang ditunjukkan oleh Jonathan Nandar itu adalah berumur abad ke-7, abad ke-6 dan sampai abad ke-9. Jadi sebenarnya secara umur ya tidak terlalu bisa juga digolongkan sebagai naskah kuno. Nah, lalu kemudian di paragraf berikutnya dikatakan, namun para peneliti mengatakan temuan itu tidak membuktikan bahwa Yesus memiliki istri. Nah, ini adalah kontradiksi dari pernyataannya si Nandar yang mengatakan, yang memaksakan argumentasinya bahwa artikel ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki istri, yaitu Maria Magdalena. Sedangkan artikel ini justru sebaliknya menunjukkan bahwa naskah atau papirus kuno itu tidak membuktikan bahwa Yesus memiliki istri. Jadi ini salah satu kebohongan publik yang dilakukan oleh Jonathan Nandar. Dan sayangnya orang yang sedang berdiskusi dengan beliau, dia tidak teliti dan dia tidak membaca juga artikel itu, sehingga diskusi itu mengambang. Lalu di paragraf berikutnya dikatakan Karen Elking, sejarawan dari Sekolah Tinggi Harvard, mengatakan teks itu hanya menunjukkan bahwa sejumlah umat Kristiani zaman dulu membicarakan tentang peranan wanita dan perkawinan dalam gereja. Jadi saudara-saudara nanti bisa membaca teks itu atau artikel itu yang dipublikasikan oleh BBC News Indonesia. Nah, dengan judul Papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Kemudian juga Jonathan Nandar melakukan kebohongan yang kedua. Dari video tadi kita melihat Jonathan Nandar sedang membaca teks daripada papirus itu. BBC News Indonesia, papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Di situ dinyatakan Maria Magdalena isti. Bahasa Ibrani itu, Maria Magdalena adalah istriku. Tuh. Beliau melakukan kesalahan besar di sini. Dan sangat fatal sekali yang dilakukan oleh beliau ini. Nah, hal yang pertama dulu yang perlu diketahui adalah bahwa Nandar membaca naskah itu dalam bahasa Ibrani. Sedangkan naskah yang ditunjukkan oleh beliau itu bukan naskah berbahasa Ibrani, tetapi itu adalah naskah berbahasa Koptik. Jadi jauh ya. Nah, kalau saudara tadi lihat juga ketika saudara Jonathan Nandar membaca, dia memulai dari kanan ke kiri karena dia anggap bahwa itu adalah bahasa Ibrani. Padahal kalau bahasa Koptik itu dari kiri ke kanan, sama dengan bahasa Yunani. Jadi kebohongan-kebohongan semacam ini sebenarnya terlihat bahwa beliau itu sebenarnya belum memiliki kualifikasi sebagai polemikus
Dan ini sebenarnya mempermalukan keyakinannya sendiri. Nah, dari teks tersebut yang dia baca itu, yang meskipun itu yang salah itu, dia memberikan di situ pengertian bahwa kalimat itu menunjukkan Maria Magdalena, istri. Nah, dia berkata bahwa di situ Maria Magdalena istri atau isti. Nah, sebenarnya pada paragraf atau pada baris yang pertama itu tidak menyebutkan sama sekali kata Maria Magdalena dan juga tidak menyebutkan kata isti atau istri. Yang dia maksudkan itu. Baris pertama itu tidak berbicara tentang Maria Magdalena atau nama Maria Magdalena di situ tidak ada sama sekali. Bahkan yang ada di sana adalah hanya kata my mother. Nah, yang ada di baris yang pertama itu sebenarnya yang sedang dia baca itu. Karena yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu pengertian daripada naskah dari bahasa Koptik itu, ini saya langsung kutip dari karya ilmiah Karen Elking yang mempublikasikan atau yang mengumumkan naskah ini. Di situ pengertian dalam bahasa Inggrisnya itu adalah not to me, my mother give me life. Nah, di situ kalau terjemahan bebas yang saya berikan itu tidak untuk saya, ibu saya memberi saya hidup. Nah, itu aja sebenarnya. Itu saya menerjemahkan secara literal saja. Jadi tidak ada kata Maria Magdalena di sana, apalagi kata istri. Nah, kata istri sebenarnya itu nanti di barisan keempat. Yang kata istri itu, ada kata istri di situ. Kalau di barisan keempat, bukan di barisan pertama yang dibaca oleh Jonathan Nandar. Dan ini adalah kebohongan yang serius yang dilakukan oleh Jonathan Nandar. Jadi, saudara-saudara saya umat Kristen juga harus siap untuk bisa memberikan sebuah argumentasi atau pembelaan terhadap iman kita. Apalagi dari video tersebut, Jonathan Nandar memaksa untuk pendeta ini memenuhi janjinya untuk jadi mualaf. Jadi harus kita meluruskan orang-orang yang semacam ini, dan juga kita harus mengedukasi umat supaya tidak semakin hari para polemikus ini dengan liar melakukan pembohongan-pembohongan kepada publik dengan tidak lagi menghargai yang namanya proses penelitian yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Jadi saudara-saudara, ada banyak hal yang perlu kita harus pahami ketika kita melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Dan sebenarnya di dalam teks itu sendiri, bahwa judul yang diberikan oleh tim daripada Karen Elking ini yang diberi nama The Gospel of Jesus Wife itu memang tidak ada di dalam fragmen itu, tetapi itu adalah hanya sebuah judul yang bisa menarik perhatian para akademisi. Nah, jadi itulah tujuan sebenarnya kenapa Karen Elking ini berani untuk bisa mempublikasikan atau mengumumkan hasil itu kepada publik secara meluas. Nah, jadi ini juga merupakan satu tindakan yang baik ya bagi saya sebagai pengamat terhadap tindakannya Karen Elking ini akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan atau
seperti Jonathan Nandar ini dengan mengutip dengan sembarangan sumber-sumber yang ada dan digunakan untuk kepentingan sendiri. Dan hal ini menjadi sebuah hal yang terbuka sebenarnya bagi kita umat Kristen untuk bisa lebih terbuka lagi kepada hal-hal yang sifatnya akademik. Jadi, saudara-saudara, inilah kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jonathan Nandar ketika dia menyampaikan suatu argumentasinya terkait tentang iman Kristen. Dan hal ini menjadi tanggung jawab kami sebagai para teolog Kristen untuk meluruskan atau mengedukasi para umat Kristen agar tidak terjebak pada cara-cara polemikus Islam yang tidak memikirkan atau tidak menghargai kaidah-kaidah ilmiah dan itu digunakan untuk kepentingan sendiri. Dan kami menyadari bahwa tidak semua umat Kristen, bahkan para pendeta pun menguasai bidang-bidang semacam itu dan juga memberikan waktu untuk mencari isu-isu yang semacam itu yang sedang tersebar di media sosial, di mana media sosial sekarang sangat mudah untuk kita dapatkan informasi-informasi yang bisa saja kita ketinggalan. Dan oleh sebab itu inilah tujuan kenapa saya buat tanggapan ini atau klarifikasi ini, agar jemaat Tuhan tidak terburu-buru dan tidak juga terbakar emosinya ketika ada orang-orang semacam itu. Karena itu bukan hal yang baru bagi kita. Semoga video ini menolong kita dan membantu teman-teman untuk memahami iman kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati.